Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tahukah Anda, ada sebuah amalan yang ringan, bahkan tidak sampai 3 menit untuk melakukannya, namun insya Allah bisa menjadi sebab terbukanya pintu rezeki dan terkabulnya doa-doa kita. Banyak di antara kita yang mungkin merasa sudah berusaha keras, bekerja dari pagi hingga malam, namun rezeki terasa sempit. Doa pun sudah sering kita panjatkan, tapi rasanya belum ada jawaban yang nyata. Hati pun kadang gelisah, pikiran terasa berat. Padahal dalam ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali jalan untuk mendekatkan diri kepadanya agar pertolongan dan keberkahan itu turun. Dan salah satunya adalah amalan sederhana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan tepat setelah sholat sunnah qobliyah subuh tanpa berpindah dari tempat duduk. Amalan ini bukan hanya ringan, tapi penuh keberkahan. Sebuah amalan yang menggabungkan kekuatan tawakal, ketenangan hati, dan permohonan kepada Allah yang Maha Kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, serta hidayahnya, kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita sebarkan kebaikan ini agar lebih banyak yang mengamalkan dengan cara menekan tombol like di video ini dan sempatkan menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah sholawat yang Anda tulis akan menjadi saksi tanda cinta kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, mari kita lihat kenyataan yang banyak kita jumpai hari ini. Betapa banyak orang yang sudah bekerja keras dari pagi hari hingga larut malam, tetapi tetap merasa rezekinya sempit. Ada pula yang sudah berdoa dengan penuh harap, namun belum melihat jawaban yang diinginkan. Dan tidak sedikit, di tengah kesibukan itu, hati justru semakin gelisah. Inilah yang sering kita lupakan, bahwa dalam pandangan agama Islam, rezeki itu tidak hanya sebatas materi. Rezeki itu mencakup ketenangan hati, kesehatan, kelapangan hidup, keberkahan pada waktu, hingga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, harta yang banyak tanpa keberkahan hanya akan menjadi beban, tetapi rezeki yang sedikit namun penuh keberkahan akan terasa cukup, bahkan membahagiakan. Allah sudah memberikan jaminan yang sangat indah dalam Al-Quran, tepatnya di surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kunci utama kelapangan rezeki dan terkabulnya doa bukan hanya pada kerja keras semata, tapi pada ketakwaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah amalan ringan yang akan kita pelajari nanti memiliki peran yang sangat penting untuk membuka pintu-pintu keberkahan itu. Karena itu, sahabat sekalian, ketika kita sudah memahami bahwa ketakwaan adalah kunci utama rezeki, maka langkah berikutnya adalah memastikan kita mengambil peran aktif dalam mewujudkannya. Zikir yang akan kita bahas nanti memang menjadi salah satu sarana untuk mengetuk pintu langit, memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala rezeki. Namun, zikir tidaklah berdiri sendiri. Ia harus dibarengi dengan ikhtiar nyata, usaha lahir yang sejalan dengan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran yang sangat indah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Nabi bersabda,
Ikatlah untamu terlebih dahulu, lalu bertawakal kepada Allah. Maknanya jelas, jangan hanya duduk berzikir, berharap rezeki datang, sementara kita tidak berusaha. Dalam Islam, tawakal itu bukan meninggalkan ikhtiar, tapi menggabungkan usaha maksimal dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa setelah berzikir, kita tetap wajib mencari rezeki dengan cara yang halal, menjauhi riba, menunaikan zakat, mempererat silaturahmi, serta menjauhi maksiat yang justru menutup pintu rezeki. Sebab keberkahan rezeki itu tidak hanya datang dari jumlahnya, tapi dari bersihnya jalan kita dalam mencarinya. Dan salah satu bentuk ikhtiar yang berpadu dengan zikir adalah memilih waktu yang tepat, sebagaimana dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Di antara waktu-waktu istimewa itu, ada satu momen yang sangat beliau jaga, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah azan subuh sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Rasulullah SAW sendiri menegaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 2 rakaat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan dunia dan seluruh isinya, harta, kekayaan, kemegahan, semua itu tidak sebanding nilainya dengan pahala 2 rakaat ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena di waktu tersebut hati dalam keadaan tenang, pikiran masih jernih, dan belum banyak perkara dunia yang menyita perhatian kita, sehingga fokus ibadah dapat tercapai dengan sempurna. Itulah sebabnya momen ini menjadi sangat tepat untuk memohon, berzikir, dan mengikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memulai aktivitas seharian. Maka tidak heran amalan zikir yang akan kita pelajari nanti dilakukan tepat setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Sebab di saat hati dalam kondisi paling bersih dan fokus, pintu-pintu keberkahan lebih mudah terbuka. Dan di momen yang sangat mulia itulah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah amalan zikir yang ringan namun penuh makna dan penuh keberkahan. Mari kita perhatikan urutannya. Silahkan disimak baik-baik agar tidak keliru ketika Anda mengamalkannya nanti. Pertama, setelah Anda mengucapkan salam setelah sholat sunnah qobliyah subuh, jangan mengubah posisi duduk. Tetaplah duduk di tempat sholat Anda, tetap menghadap kiblat dengan hati tenang dan penuh kesadaran. Kedua, bacalah zikir yang pertama, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 173. Bacalah zikir ini sebanyak 10 kali. Lafaz ini mengajarkan kita untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah, meyakini bahwa Dialah sebaik-baik penolong di setiap kesulitan. Ketiga, bacalah zikir yang kedua, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Artinya, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Baca zikir ini sebanyak 10 kali. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694, Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Keempat, setelah Anda menunaikan sholat subuh, lanjutkan kembali zikir Hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 90 kali dan zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim sebanyak 90 kali. Sehingga total menjadi 100 kali dari kedua zikir tersebut. Bacalah dengan hati yang khusyuk, tidak terburu-buru dan penuh penghayatan. Niatkan untuk memohon rizki yang berkah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap terkabulnya segala doa Anda.
Insya Allah, jika Anda istiqomah membaca amalan ringan ini, akan menjadi sebab turunnya rahmat, terbukanya pintu rizki, dan terkabulnya permohonan kita. Namun sahabat sekalian, kita perlu ingat baik-baik bahwa zikir ini adalah ikhtiar batin. Ia adalah bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetuk pintu langit dengan penuh kerendahan hati. Tetapi, ikhtiar batin ini harus berjalan beriringan dengan ikhtiar lahir yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita rajin berzikir, namun lalai dalam usaha yang nyata. Jangan biarkan lisan kita memuji Allah, sementara tangan kita mengambil yang haram. Na'udzubillah. Perbanyak sedekah, karena sedekah adalah sebab dibukanya pintu rezeki. Perkuat tali silaturahmi, karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa silaturahmi akan melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Dan yang sangat penting, jauhi riba, jauhi praktik kotor yang merusak keberkahan harta. Jika zikir ini kita amalkan dengan hati yang ikhlas, ditopang usaha yang halal, sedekah yang istiqomah, dan hubungan silaturahmi yang terjaga, insya Allah akan menenangkan hati. Pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga dan keturunan kita, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat sekalian, mari jangan menunda-nunda. Amalan ini ringan, waktunya singkat, tapi insya Allah dampaknya besar bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mulailah sejak besok hari, bangunlah dengan semangat, tunaikan sholat sunnah qobliyah subuh, dan amalkan zikir ini sebagaimana yang kita pelajari bersama tadi. Saya doakan untuk semua yang mendengarkan dan menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki Anda dengan yang halal dan penuh berkah. Mengabulkan doa-doa yang selama ini Anda panjatkan, disembuhkan bagi yang sedang sakit. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dalam kelapangan, bersabar dalam kesempitan, dan istiqomah dalam ketaatan, serta menjaga keluarga dan keturunan Anda dalam melindungannya. Semoga kita semua dimudahkan untuk mengamalkan zikir ini, dijaga dalam keistiqomahan, dan dipertemukan kembali dalam kebaikan di dunia, serta dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.